Jangan kalian pernah terpikir ketika saya bicara AFF Asian Games sasaran antara, kita tidak mengirim tim terbaik. Kalian adalah para pemain terbaik yang dipilih. Yang melihat mereka punya ranking lebih bagus. Sepak bola itu kita bisa bermain satu tim dan kesempatan kita menggolkan. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah, Shin Tae-yong gak ada capeknya. Putuskan tidak pulang ke Korea, pimpin Timnas Asian Games bareng Indra Syafri jadi tuntutan saya ke PSSI. Di sisi lain, meski ajang yang diikuti sudah selesai, Shin Tae-yong dikabarkan tidak pulang ke Korea Selatan saat ini. Ia hanya tengah beristirahat usai menjalani kurang lebih sebulan tanpa henti memimpin timnas di 3 ajang. Coach Shin Tae-yong tidak pulang kampung ke Korea Selatan, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Dia masih ada di sini, tambahnya. Banyak yang menduga Shin Tae-yong turut menyertai timnas U24 Indonesia yang bakal berangkat ke Hangzhou, China untuk ikut Asian Games 2022. Tim ini akan dipimpin Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Namun Sumarji belum bisa memastikan Shin Tae-yong ikut ke China atau tidak. Sejauh ini belum ada jadwal dia Shin Tae-yong ke China, kata Sumarji. STY bisa saja ikut ke China seperti saat ia menonton SEA Games 2023 lalu di Kamboja untuk mendukung timnas U22 Indonesia yang juga dilatih Indra Syafri. Shin Tae-yong menunjukkan dukungannya walau ia tengah tak bertugas untuk timnas Indonesia. Di luar dugaan, Indra Syafri panggil striker keturunan Brasil untuk timnas Indonesia U24 Asian Games. Ia adalah Hugo Samir dan ia pun berharap dalam laga perdana timnas U24 Indonesia nanti para pemain sudah lengkap. Meski saat ini masih ada beberapa pemain yang absen. Tetapi saat para pemain bergabung, nantinya tim diharapkan bisa tampil kompak. Ya tentunya kami harus lebih kompak menghadapi Kirgistan, ujar Hugo Samir. Semoga pada laga pertama pemain-pemain yang menyusul sudah bisa bermain dan kompak dengan kita, ucapnya. Anak dari pelatih Jackson F. Tiago itu menekankan sebagai pemain tentu saja ia ingin bisa memberikan yang terbaik. Pemain berusia 18 tahun tersebut berharap tim Merah Putih nantinya bisa meraih kemenangan perdana dalam laga perdana melawan Kirgistan. Jadi kami bisa memberikan yang terbaik dan bisa menang di pertandingan pertama kami, kata Hugo. Tentunya buat perkembangan saya sendiri juga sangat baik, tutur Hugo Samir. Target saya di sini kalau bisa saya memberikan yang terbaik dan bisa bermain inti di skuad Asian Games nanti. Lanjutnya, hasil drawing Piala Dunia U17 2023 Timnas U17 Indonesia masuk grup cukup berat tapi ada peluang grup C, D, E neraka. Selain Indonesia, pot 1 dihuni oleh Brasil, Meksiko, Prancis, Spanyol, dan Jepang. Pot 2 ditempati oleh Jerman, Mali, Inggris, Korea Selatan, Argentina, dan Ekuador. Pot 3 dihuni Selandia Baru, Iran, Senegal, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Maroko. Pot 4 ada Kanada, Kaledonia Baru, Panama, Venezuela, Burkina Faso, dan Polandia. Sebanyak 24 tim di atas diundi ke dalam 6 grup, masing-masing grup berisi 4 tim. Setelah undian dilaksanakan, hasil Timnas U17 Indonesia berada di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Panama pernah lolos ke 16 besar pada edisi 2011, Ekuador pernah menembus perempat final pada 1995 dan 2015. Ekuador juga berpartisipasi pada edisi 2019. Sementara Maroko pernah ke 16 besar pada edisi 2013.
Kabar duka sangat mendadak hampiri timnas Indonesia U24 Asian Games. Indra Syafri dan PSSI bisa menangis kejang dan menderita mendengar kabar ini. Pelatih Dewa United tampak geram dan larang Egy Maulana Fikri gabung timnas Indonesia. Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering, menjelaskan kehilangan Egy Maulana Fikri akan berpengaruh besar kepada tim. Tanpa Egy, Dewa harus meracik kembali skuad mereka karena peran pemain berusia 23 tahun ini benar-benar penting. Dan kami sebagai klub itu kami harus mencari keseimbangan karena dia main dengan tim kami, kata Jan Olde Riekering. Pelatih asal Belanda ini menegaskan bahwa Egy adalah milik klub. Pihak klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya secara regulasi. Dan dia itu kami yang menggaji. Menurut regulasi, tidak satupun tim yang berkewajiban untuk melepas pemain di luar tanggal tim nasional bisa ambil pemain, tambahnya. Sangat aneh saja bisa ambil pemain untuk timnas pada saat kompetisi, pungkasnya. Wah, rame lagi ini nanti drama pelepasan pemain. Cedera paha mengapa Indra Syafri tetap panggil Beckham Putra ke timnas Indonesia U24. Beckham Putra tetap dipanggil ke timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022. Padahal gelandang Persib Bandung itu masih berkutat dengan cedera. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri memasukkan nama Beckham Putra ke dalam daftar 22 pemain untuk Asian Games 2022. Skuad Garuda Muda akan terbang ke Cina pada Sabtu. Beckham Putra mengalami cedera paha kanan ketika dipulangkan dari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada awal September tahun ini. Persib sudah memvonis Beckham Putra bakal menepi dalam beberapa waktu. Pemain berusia 21 tahun itu kemungkinan membutuhkan waktu istirahat selama 1-2 minggu. Alasan panggil Beckham Putra, prinsipnya kalau pemain cedera itu kami pasti akan diobati. Kedua, dia pasti tidak akan bermain. Kesulitan dari PSSI dan saya entry by name itu tidak bisa lagi pemain yang sudah didaftarkan di awal dulu, ujar Indra Syafri di lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Jumat. 3 bulan yang lalu karena masalah multi-event itu adalah pendaftaran pemain itu sudah diminta sejak jauh-jauh hari, katanya menambahkan. Indra Syafri memastikan bahwa pihaknya tidak akan memaksa Beckham Putra bermain jika cederanya belum pulih. Namun, karena namanya sudah didaftarkan sejak awal, Beckham Putra harus tetap masuk dalam skuad timnas Indonesia.